Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya berita itu tiba. Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Cawapres Paslon 03 Ganjar Pranowo akhirnya memberikan keterangan pers kemarin. Memang tidak secara vulgar menyampaikan atau membacakan surat pengunduran dirinya, tetapi dari statement-statement yang ada dan disampaikan oleh Pak Mahfud, akhirnya ya nampak tersirat confirm bahwa beliau akan mengundurkan diri dengan terlebih dahulu bertemu Presiden, menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi. Walaupun kita tidak tahu pasti juga 100% apakah surat yang digenggamnya kemarin dalam amplop putih itu merupakan surat pengunduran diri yang akan diserahkan kepada Pak Presiden Jokowi itu. Tetapi dari semua statement yang disampaikan kemarin di Lampung ya di depan Pura kemarin itu, Pak Mahfud secara tersirat dan lugas menyampaikan bahwa seperti yang ia telah sepakati dengan Pak Ganjar Pranowo, ya ia akan mundur, hanya saja menunggu momentum. Itu pernyataan singkat, padat dan jelas yang menyiratkan keinginan beliau untuk mundur. Nah, di statement-statement yang lain juga diperkuat bahwa ia saling menghormati dengan Pak Jokowi, kemudian dulu juga diangkat secara terhormat, maka ia ingin menyelesaikannya dengan baik-baik juga ya secara terhormat pula, dengan menyerahkan langsung dan bertemu langsung kepada Pak Jokowi. Nah, permintaan secara terbuka pertemuan dengan Pak Jokowi ini membuat Pak Jokowi ya kalau diterima bagaimana, kalau tidak diterima itu bagaimana. Nah, ini yang sedang dihitung soal waktunya oleh Pak Jokowi. Tetapi nampaknya dapat disimpulkan bahwa Pak Mahfud memang akan mundur dari jabatannya sehingga bisa bergerak bebas dalam sisa waktu untuk bertarung dalam Pilpres. Nah, ini boleh dikatakan pengunduran diri seorang Mahfud MD dari kabinet Jokowi periode kedua ini tentu saja ya, walaupun ditenang-tenangkan oleh anggota kabinet yang lain, misalkan oleh Pak Erlangga Hartarto, soliditas, kekompakan masih terus terjaga dan tidak ada pengaruh, tapi kita semua meyakini bahwa mundurnya Pak Mahfud itu merupakan satu gonjangan di kabinet Jokowi. Jadi Presiden Jokowi itu kuat atau nampak kuat itu kan karena ada pilar-pilar kekuatannya gitu sebagai presiden atau sebagai tokoh politik. Nah, salah satu pilar kekuatannya seorang presiden itu ya apabila kabinetnya itu solid gitu, bisa mengemban amanah dalam periode yang sedang berjalan. Tetapi jika ada pergantian itu kabinet itu akan nampak goyang gitu. Nah, apalagi yang keluar ini adalah tokoh sekaliber Mahfud MD. Isu tentang mundurnya para menteri ya, atau keinginan mundur beberapa menteri dari kabinet Pak Jokowi ini kan memang pasti bermula dari suasana politik akhir-akhir ini menjelang Pilpres ya. Soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, soal sikap politik dan kebijakan politik Pak Jokowi yang nampak memaksakan anaknya yang masih muda itu dipaksakan gitu loh, tidak melalui, kalau muda berpengalaman, tempaan pengalamannya besar, keprihatinan hidupnya juga kuat dan sudah menjalani jenjang karir yang
benar gitu ya, kita tidak, semua orang ya, kita semua itu tidak masalah. Tetapi ini nampak sekali memaksakan Gibran untuk menjadi cawapres, sehingga Pak Jokowi ya dianggap ikut cawe-cawe. Terlebih lagi ketua Mahkamah Konstitusinya itu ya Paman Usman itu, Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi. Nah, jadi suasana itu yang kemudian memicu ketidaknyamanan di kabinet, dan itu sudah menjadi berita bukan berita rahasia lagi lah gitu, bukan rahasia lagi, tapi sudah berita umum bahwa kabinet saat ini itu ya ada ketidaknyamanan terkait dengan langkah-langkah politik Pak Jokowi sendiri gitu. Seandainya Pak Jokowi tidak nampak terburu-buru mengambil sikap politiknya, menyampaikan keberpihakannya, dan menjaga kabinetnya itu tetap solid dan tenang, ya mungkin anggota kabinetnya juga nyaman-nyaman aja. Tapi karena gerakan-gerakan Pak Jokowi itu nampak sekali menghangat, ya kan, zigzag kanan kiri, turun gunung, berpihak secara vulgar kepada Prabowo Gibran. Nah, itu yang menimbulkan ketidaknyamanan, juga akhirnya juga berdampak kepada politik anggarannya APBN, yang membuat lonjakan di dalam mata anggaran bansos itu, alokasi untuk bantuan sosial gitu. Dan itu sudah diakui oleh Bu Sri Mulyani bahwa ada peningkatan untuk di 2024 ini. Nah, kemudian cara mengeksekusinya bahwa bantuan sosial itu ya seolah-olah kok dikesankan bantuan pribadi Jokowi atau bantuan pemerintahan Jokowi, padahal kata Bu Sri Mulyani ya bansos itu alokasinya dari APBN. APBN itu menjadi undang-undang itu harus disepakati antara pemerintah dan DPR. Tapi kok DPR-nya itu nggak disebut-sebut, artinya partai-partai politik yang berada di Senayan itu kok tidak disebut-sebut berperan penting dalam mensepakati hal ini. Malah diklaim oleh beberapa menteri yang juga ketua umum seperti Pak Zulkifli Hasan, Pak Erlangga, kok seolah-olah diidentikan dengan bantuan pemerintahan Jokowi atau bantuannya Jokowi. Nah, kenapa Jokowi itu disebut-sebut? Ya karena Jokowi dianggap membuat proksi paslon, ya, yaitu Prabowo Gibran, dan seolah-olah akan melanjutkan bansos. Tanpa Prabowo Gibran, tanpa Jokowi, ya bansos itu tugas negara dan akan dilakukan. Jadi jangan karena seolah-olah peran Pak Jokowi. Kira-kira itulah pandangan di masyarakat. Nah, kembali ke soal mundurnya Mahfud, itu kan akibat dari ketidaknyamanan situasi politik dan ekonomi terkini gitu. Nah, sayup-sayup juga udah mulai terdengar beberapa menteri dari PDIP misalkan, mungkin juga dari P3, pokoknya yang koalisinya non koalisi Prabowo Gibran itu sepertinya akan bersiap-siap mundur, termasuk Bu Sri Mulyani sendiri disebut-sebut ya paling siap mundur. Nah, kalau misalkan tokoh-tokoh sekaliber Mahfud, sekaliber Bu Sri Mulyani, Pak Bas gitu, yang latar belakangnya rata-rata teknokrat atau punya reputasi dan integritas, nah goyangan terhadap pilar kekuatannya Pak Jokowi itu ya akan semakin deras, kuat, dan bisa mengakibatkan rapuhnya kekuasaan Pak Jokowi. Nah, sekarang kan berada di persimpangan para menteri itu juga gitu. Apakah ia dan mereka itu stay bertahan, itu sama artinya memperkuat pilar kekuasaan Pak Jokowi yang sedang ingin melanjutkan kekuasaannya melalui Prabowo dan Gibran. Artinya bisa dianggap oleh masyarakat para menteri yang tidak mundur adalah ya merupakan pembantu Pak Jokowi gitu, yang ingin juga melanggengkan kekuasaannya. Kalau orang seperti Pak Bahlil atau Pak Luhut gitu, atau Budi Ari Ketua Projo Menkominfo itu, ya itu memang memilih untuk bersama dengan Pak Jokowi gitu.
Berarti kalau bersama dengan Pak Jokowi ya menjadi operator politiknya Pak Jokowi di Prabowo Gibran, termasuk misalkan orang seperti Pak Pratikno yang di media masa terakhir majalah Tempo ya disebut sebagai operator politik yang berpengaruh di lingkar Jokowi. Nah, kalau memang pilihannya ingin berkhidmat gitu dan berkubu pada Pak Jokowi yang notabene sekarang mendukung Prabowo Gibran, ya kan garis demarkasinya jelas gitu. Tetapi kalau teknokrat yang masih berpikir dengan jernih, objektif, sportif, ingin menjaga netralitas, ingin menjaga kinerjanya, maka tidak ada pilihan lain ya selain mengikuti langkah Pak Mahfud. Jadi dampak mundurnya Mahfud itu akan kita saksikan di hari-hari mendatang, terutama di waktu-waktu injury time menjelang 14 Februari. Karena hari ini itu sudah mulai awal Februari ya, tanggal 1, kemudian sisa 13 hari lagi semua harus mengeluarkan sikap politiknya yang semakin jelas. Ketika melihat situasi politik dan situasi ekonomi seperti ini, apakah memang akan kita terus-teruskan ini? Karena memilih Prabowo Gibran itu berarti meneruskan semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang diantara yang dilakukan itu menjadi beban kita semua. Demikian kawan baik, terima kasih.